Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Taufan Ali dengan NIM G0024225. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat laporan anatomi di blok 1.3. Di blok 1.3 ini ada 3 laporan. Laporan pertama dengan skenario, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Pertanyaannya adalah A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan A terlebih dahulu. Lapisan dinding abdomen. Lapisan dinding abdomen ini terbagi menjadi 2, yaitu anterior dan posterior. Saya akan menjelaskan lapisan dinding abdomen anterior terlebih dahulu. Oke, pada lapisan dinding abdomen anterior ini lapisan terluarnya adalah kulit. Kemudian disusul di bawahnya ada fascia superficialis yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Fascia Kemper ini adalah lapisan lemak superficialis, kemudian lapisan Scarpa adalah lapisan membran yang lebih dalam. Kemudian di bawahnya ada fascia profunda. Kemudian di bawah fascia profunda ada musculus. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa otot yang ada di dinding abdomen. Yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian musculus obliquus internus abdominis, kemudian ada musculus transversus abdominis, kemudian ada musculus rectus abdominis, dan yang terakhir ada musculus pyramidalis abdominis. Kemudian di bawahnya musculus ada fascia transversalis, dan di bawahnya ada fascia extraperitonealis, dan di bawahnya ada peritorium parietal. Peritorium parietal ini fungsinya untuk membungkus bagian dalam abdomen. Kemudian saya akan menjelaskan lapisan dinding abdomen posterior. Oke, yang pertama di bagian paling luarnya ada kulit, kemudian disusul di bawahnya ada fascia superficialis dorsi, kemudian di bawahnya lagi ada musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan. Lapisan yang pertama ada musculus latissimus dorsi, dan lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Kemudian di lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan lapisan yang keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Kemudian di bawahnya ada fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak, dan lapisan terdalam ada peritorium parietal. Kemudian sistem otot abdomen. Pada otot dinding anterior lateral yaitu terdapat otot musculus external obliquus abdominis yang berfungsi untuk rotasi dan fleksibilitas tubuh. Kemudian musculus internus obliquus abdominis berfungsi untuk membantu fleksibilitas dan stabilitas tubuh. Kemudian musculus transversus abdominis itu memberikan dukungan pada organ dalam dan menstabilkan tulang belakang. Kemudian musculus rectus abdominis berfungsi sebagai
otot vertikal yang membentuk bentuk six pack itu sendiri dan berperan sebagai fleksi tubuh. Untuk sistem otot abdomen bagian posterior ada yang pertama ada musculus quadratus lumborum, fungsinya untuk menstabilkan panggul dan tulang belakang. Kemudian ada musculus psoas major et minor yang berfungsi sebagai flexor utama untuk pinggul, dan musculus iliacus yang fungsinya sama untuk membentuk flexor yang kuat. Selanjutnya ada struktur penggantung. Struktur penggantung atau duplikator peritoneum itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mesentery, yang kedua omentum, dan yang ketiga ligamentum peritonei. Oke, apa itu mesenterium? Mesenterium itu melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen bagian posterior. Contohnya seperti terdapat pada kolon itu namanya mesekolon, yang terdapat di intestinium tenue yaitu mesenterium, yang di appendix namanya mesoappendix. Kemudian di sini ada omentum. Di sini ada gambar omentum minus. Yang kecil di sini namanya omentum minus. Nah, omentum minus ini disusun oleh 2 ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenal dan ligamen gastrohepatica. Oke, selanjutnya di sini ada omentum maius. Omentum maius ini tersusun dari 4 ligamen, yaitu yang pertama ada ligamen gastroplenica, kemudian ligamen gastrosplenica, kemudian ada ligamen gastrocolica, dan yang terakhir ada ligamen splenorenal. Kemudian di sini ada ligamentum peritonei. Ligamentum peritonei ini melekatkan antar organ ke organ lainnya ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamen tersebut adalah yang terdapat di hepar. Ini ada 3 ligamen, yaitu ligamen falciforme, kemudian ada ligamen hepatoduodenal, dan yang terakhir ada ligamen gastrohepatica. Dan ligamen yang terdapat di gaster ada ligamen gastroperinica, ligamen gastrospenalica, dan ligamen gastrocolica. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan laporan kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy tidak merasa nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja mulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, yang pertama mulai dari atas, yaitu makanan masuk ke cavitas oris atau mulut. Nah, cavitas oris ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu vestibulum oris dan cavitas oris propria. Batas-batas cavitas oris itu yang di atap sini ada palatum durum dan palatum mole. Palatum durum itu yang
keras dan palatum mole itu yang lunak. Kemudian apa aja yang terdapat di palatum durum? 2/3 anterior dari palatum durum itu terdapat processus palatinus osis maxillaris, dan 1/3 anteriornya terdapat lamina horizontalis osis palatini. Kemudian di palatum mole itu terdapat 5 musculus, yaitu musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, dan musculus ovulae, dan musculus palatoglossus. Kemudian di sini ada lingua. Lingua terbagi menjadi 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Otot-otot yang terdapat pada lingua ada musculus genioglossus, musculus hyoglossus, musculus styloglossus, dan musculus palatoglossus. Kemudian pada musculus intrinsik pada lidah ada musculus longitudinalis superior et inferior, kemudian ada musculus transversus linguae, dan yang terakhir ada musculus verticalis linguae. Kemudian selanjutnya makanan masuk ke esofagus. Nah, esofagus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada cervicalis yang terletak pada vertebra cervicalis 6 hingga vertebra thorax 1. Kemudian ada thoracalis yang terdapat pada vertebra thorax 1 hingga 10. Kemudian ada abdominalis dari vertebra thorax 10 hingga vertebra thorax 11. Kemudian di esofagus juga terdapat 3 cekungan. Yang pertama, yang paling atas ada angustia superior yang terletak pada vertebra cervicalis 6. Itu terletak pada musculus cricopharyngeus dan cartilago coronoidea. Kemudian di tengah ada angustia medial terletak di vertebra thorax 4 atau 5. Itu karena ada arcus aorta dan bronchus primarius dexter yang menyilang. Kemudian yang paling bawah ada angustia inferior terletak pada vertebra thorax 10 saat melalui hiatus esofagus. Kemudian makanan yang masuk dari esofagus akan melewati sphincter esofagus bagian bawah. Nah, sphincter esofagus bagian bawah ini harus tetap tertutup rapat biar makanan itu nggak keluar ke atas esofagus atau asam yang naik ya bisa ke esofagus. Nah, esofagus ini itu mukosanya tidak tahan terhadap asam, makanya bisa menyebabkan iritasi. Kemudian pada gaster ini terdapat 4 pars, yaitu pars yang pertama pars cardiaca, kemudian ada fundus gaster, kemudian ada corpus gaster, dan yang terakhir ada pyloric. Nah, di pyloric juga ada sphincter pyloric yang mengatur pengosongan lambung ke duodenum. Nah, saat lambung penuh, pengosongan akan menjadi lambat untuk memberi waktu proses pencernaan ke duodenum. Nah, korpus lambung ini ketika penuh bisa meregang untuk menampung lebih banyak makanan. Nah, ketika lambung ini sudah meregang, akan merangsang nervus vagus yang akan memberikan sinyal ke otak untuk memberitahu bahwa lambung sudah penuh atau sudah kenyang.
Oke, yang selanjutnya ada laporan ketiga. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan cepat saji selama 3 bulan penuh. Karena kesibukan menyelesaikan skripsi, ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Jelaskan tentang perbedaan yeyunum dan ileum, kemudian jelaskan struktur bangunan di kolon, dan jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, yang pertama ada yeyunum et ileum. Yeyunum sama ileum ini divaskularisasi oleh arteri jejunalis et arteri ilealis, yaitu cabang dari arteri mesentrika superior. Kemudian ada arteri ileokolika yang terletak di bagian bawah ileum. Kemudian ada vena mesentrika superior. Untuk perbedaan yeyunum dan ileum pada karakteristik letaknya, yeyunum itu terletak di bagian tengah usus halus, sedangkan ileum terletak di bagian akhir usus halus. Kemudian untuk diameter lumen, yeyunum itu lebih besar daripada ileum yang memiliki diameter lumen yang lebih kecil. Kemudian untuk dinding yeyunum itu lebih tebal dan vaskularisasinya lebih banyak dibanding ileum yang memiliki dinding lebih tipis dan vaskularisasi yang sedikit. Untuk arkadisnya, yeyunum memiliki 1 hingga 2 tingkat dan ileum itu memiliki lebih banyak bersusun dan lebih kompleks dibandingkan yeyunum. Untuk lemak mesentri, yeyunum memiliki lebih banyak lemak mesentri dibandingkan ileum yang memiliki lemak mesentri yang sedikit. Untuk plakiopeyari, yeyunum ini memiliki beberapa, sedangkan ileum itu memiliki banyak. Kemudian di sini ada kolon. Kemudian di sini ada kolon. Kolon itu terdapat 4 bagian. Yang pertama ada kolon ascendens, itu retroperitoneal. Kemudian ada kolon transversum, itu intraperitoneal. Kemudian ada kolon descendens, retroperitoneal. Dan yang terakhir ada sigmoid, itu intraperitoneal. Untuk kolon dia vaskularisasi oleh arteri ileokolika dan arteri kolika dextra. Untuk venanya itu bermuara ke vena mesentrika superior dan diinervasi oleh nervus splanchnicus minor dan nervus 10. Untuk kolon transversum itu berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli destra hingga ke flexura coli sinistra. Kemudian struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang berhubungan dengan pengeluaran feses ada kolon sigmoid, rektum, dan anus. Di anus terdapat sfinkter internal dan sfinkter eksternal. Untuk sfinkter internal itu terdiri dari otot polos yang bergerak secara tidak sadar, dan yang eksternal itu otot skelet. Kemudian saya akan menyebutkan lapisan rektum dan anus. Yang terluar ada lapisan mukosa yang mengandung banyak
saya punya banyak sel goblet untuk melumasi feses. Kemudian ada submukosa, terdapat banyak vaskularisasi di situ. Kemudian ada lapisan muskulus yang berfungsi untuk kontraksi anus. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.